Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Tunggal, yang tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan, yang tidak berkeluarga dan tidak pula mempunyai sanak famili dan handai tolan. Allah yang tunggal, ketunggalan dan keesaan Dia itu begitu absolut buat seluruh seru sekalian alam. Rasulullah yang kita bangga-banggakan, semoga salawat dan salam yang selalu sering kita ucapkan akan memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah kepada diri kita sendiri. Dan ya berharap tentunya kita termasuk daripada golongan pengikut-pengikutnya yang diakui dan mendapatkan pengakuan tentunya dari Rasulullah sendiri. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang Raja Daud, cerita atau kisah tentang Raja Daud yang termaktub dan tertuang di dalam Alkitab. Kembali saya sampaikan, kisah ini cukup menarik dan banyak sorotan-sorotan kisah, sorotan ayat yang menceritakan tentang Raja Daud, perjalanan Raja Daud di dalam yang dituangkan di dalam Alkitab. Masih menjadi sorotan pembahasan adalah 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Ya. Kita kemarin sudah pada video-video sebelumnya sudah dibahas tentang anak anak daripada Raja Daud, kemudian jumlah anaknya, dan kemudian tentang di mana dia mengambil tembaga, dan ya ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita kemarin, dan itu menjadi satu tanda-tanda yang besar tentang keabsahan dan kekuatan kebenaran yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Alkitab. Pada saat ini yang akan kita menjadi sorotan ataupun akan menjadi topik pembicaraan kita ini yang dituangkan di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 11 dan 12, juga 1 Tawarikh pasal 18 ayat 11. Kita perbandingkan kembali ayat ini, 2 surat ini, 2 ayat ini, dan 2 kitab ini yang menceritakan tentang Raja Daud. Ya. Langsung saja saudara, pada 2 Samuel pasal 8 ayat 11 dan 12, bunyi ayat tersebut adalah, ayat 11-nya, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas, yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Jadi Raja Daud setelah menaklukkan beberapa negara, beberapa bangsa, dan beberapa daerah atau wilayah, lalu mengambil harta gonimah lah namanya, rampasan perang, itu mengambil emas dan perak, atau perak dan emas. Nah, dia di ayat ke-12-nya dibunyikan, yakni perak dan emas dari orang Aram. Itu saya kasih warna yang berbeda, kata-kata Aram itu saudara, ini yang menjadi sorotan perbandingan kita. Kemudian dari orang Moab, dari Bani Amon,
dari orang Filistin, dari orang Amalek, dari jarahan orang yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zobah. Jadi dari ayat yang surat 2 Samuel pasal 8 ayat 11 dan 12, Raja Daud itu mengambil perak dan emas dari orang Aram. Ya, saudara bisa lihat sendiri itu, bisa membaca sendiri. Dia mengambil emas dan perak itu, atau perak dan emas itu dari orang Aram. Kita lihat di 1 Tawarikh pasal 18 ayat 11. Juga barang-barang ini yang dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, nah di atas orang Aram. Ya. Di 2 Samuel pasal 8 ayat 12, di sana disebutkan Raja Daud itu mengambil perak dan emas itu di orang Aram. Sedangkan di 1 Tawarikh 18 ayat 11, Raja Daud itu mengambil perak dan emas bukan dari orang Aram, tapi dari orang Edom. Apa namanya? Ya kembali kita seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, terjadi perbedaan berita, perbedaan cerita tentang lokasi, tentang tempat di mana tempat ini menentukan daripada berita Raja Daud mengambil perak dan emas. Kalau kemarin tembaga, saudara. Kemarin tembaga. Sekarang emas dan perak yang diambil. Kalau di dalam 2 Tawarikh pasal 8 ayat 12 diceritakan dia mengambilnya dari orang Aram. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh pasal 18 ayat 11, Raja Daud itu mengambilnya bukan dari orang Aram tapi dari orang Edom. Ya. Kalau kita lanjutkan tuh dari Moab, Moabnya sama. Kemudian dari Bani Ammon sama. Dari Filistin sama. Dari Amalek juga sama. Kenapa ada Aram dan Edom yang membedakan berita tentang Raja Daud mengambil emas dan perak itu? Nah, pertanyaannya mana yang benar? Raja Daud itu mengambil perak dan emas itu dari orang Aram atau orang Edom? Ini berita atau apa namanya? Informasi yang nggak bisa dipegang kebenarannya gitu. Sulit dipegang kebenarannya karena informasi itu sendiri tidak valid, tidak jelas begitu, saudara. Ya, plan seperti yang saya sampaikan kemarin pada video sebelumnya, itu plan. Di lain sisi dia mengatakan begini, sisi lain dia bercerita dan dengan keadaan dan kondisi yang berbeda. Menceritakan satu cerita yang sama. Ya, ini sama-sama dalam mengambil harta rampasan berupa perak dan emas, tapi pada tempat yang berbeda. Sementara peristiwa itu terjadi di satu peristiwa yang sama, bukan peristiwa yang berbeda, tapi menunjukkan tempat yang berbeda. Nah, ini apa? Inkonsistensi Alkitab perlu konsistensinya Alkitab dalam hal ini bagaimana dalam menceritakan kabar kepada kita, kepada jemaat, untuk memberikan informasi yang benar kalau begini caranya. Nah, itu saudara. Nah, ini masih banyak lagi. Kita lanjut, saudara. Nah, kita lihat masih 2 Samuel pasal 8 ayat 17 dengan 1 Tawarikh pasal 18 ayat 16. Ini berkaitan tentang panitera. Panitera itu kalau dalam ini biasanya panitera itu kita sering mendengarnya dalam situasi atau suasana sidang, ya, suasana persidangan yang membantu para hakim untuk membuat berita acara, pencatatan, apalagi pelaporan. Nah, itu panitera dalam satu sidang, ya, dalam satu sidang yang membantu hakim untuk membuat catatan, kesimpulan, notulen, informasi pelaporan, itu disebut dengan panitera.
Nah, berkenaan dengan paniteranya Raja Daud, ya, di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Nah, di sini panitera negara dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17 itu bernama Seraya. Ya, bernama Seraya. Jadi Seraya yang menjadi panitera. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 18 ayat 16, siapa paniteranya Raja Daud itu? Maaf, di sini tertulis Raja Daud ya. Raja Daud ya. Raja Daud itu Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sama kalau itu di dalam 2 Samuel juga mengatakan Zadok bin Ahitub dengan Ahimelek bin Abiatar itu sama-sama jadi imam. Sama, namanya sama, nggak berbeda. Tapi paniteranya lihat, Sausa menjadi panitera. Sementara di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17 yang menjadi panitera bukan Sausa, tapi Seraya. Ironi di dalam 1 Tawarikh yang menjadi panitera bukan Seraya, tapi Sausa. Kembali kita pertanyakan, siapa yang benar? Atau yang mana yang benar? Berita yang disampaikan oleh 2 Samuel atau yang diberitakan oleh 1 Tawarikh tentang panitera negara saat itu? Ya. Serayakah atau Sausa? Sausa atau Seraya? Ini apa? Untuk mengukur dan andai saja kita mau menelusuri fakta sejarahnya, bagaimana ini mencari tolak ukur, ingin menetapkan tolak ukur tentang pembenaran siapa sebenarnya panitera negara itu, Seraya kah atau Sausa? Silakan kita berpikir ulang, berpikir tentang bagaimana Alkitab itu menceritakan kisah Raja Daud ini. Sekali lagi saudara, ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Kita akan kupas 2 Samuel dengan 1 Tawarikh ini. Satu persatu kita perlihatkan. Dari awal, kalau kita mau telusuri saudara, semua ayat-ayatnya adalah dari 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Nih, tentang anak Daud yang kedua, itu berbeda. Kileb dengan Daniel. Di Samuel Kileb, di Tawarikh Daniel. Kemudian berapa jumlah anak Daud? Di Samuel ada 11, di 1 Tawarikh ada 13. Kan? Kemudian mengambil gundi atau tidakkah Raja Daud di Yerusalem? Di Samuel disebutkan mengambil gundi, ternyata di Tawarikh tidak dikatakan dia mengambil gundi. Kemudian tempat mengambil tembaga, Samuel tempatnya di Betah dan Berotai, sedangkan di 1 Tawarikh Tibat dan Kun. Kemudian anak Raja Tou yang mengucapkan selamat atas kemenangan Raja Daud siapa? Di dalam 1 Tawarikh itu bernama Hadoram, sedangkan di dalam 2 Samuel bernama Yoram. Kemudian lagi tempat Raja Daud mengambil perak dan emas, di dalam 2 Samuel itu di orang Aram, sedangkan di 1 Tawarikh orang Edom. Kemudian sampai pada titik panitera, ya, di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17 tertulis di sana itu yang menjadi panitera negara itu adalah Seraya. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh yang menjadi panitera negara itu adalah Sausa. Perbedaan-perbedaan yang begitu signifikan dan sangat banyak. Ini belum berakhir, sekali lagi saudara, kita akan kupas terus nanti. Masih tambah banyak ini. Masih banyak. Masih banyak saudara. Pokoknya kita coba tuntaskan problematika Alkitab dalam menjelaskan, mengabarkan atau menceritakan tentang kisah Raja Daud yang tertuang di dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Masih banyak saudara, masih banyak. Perbedaan-perbedaan yang sulit kita meyakini bahwasanya ini adalah kitab suci. Karena dalam menggambarkan
banyak kesalahan-kesalahan dan banyak kekeliruan-kekeliruan yang pada akhirnya eh, memberikan satu kesimpulan, menarik satu kesimpulan. Eh, Bagaimana mungkin kitab ini dapat dipercaya dan dapat dijadikan satu acuan ataupun patokan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia, dan bagaimana mungkin ini bisa dijadikan sebagai sumber daripada segala sumber hukum, sementara isinya saja penuh dengan kontradiktif, ya, kontradiktif dan inkonsistensinya dalam, ya, sangat inkonsistensi, tidak konsisten begitu ya, tidak konsisten dalam memberitakan dan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya begitu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dijadikan dan dipahami sebagai kitab suci, ya saudara. Kita di dalam Al-Quran begitu jelas pemaparan dan penjelasan yang begitu lugas, gamblang dan komprehensif, universal begitu ya, umum tapi begitu detail, dan tidak sedikit pun terdapat kekeliruan-kekeliruan berita, kekeliruan-kekeliruan kisah, kekeliruan-kekeliruan informasi, kekeliruan apalagi cerita, baik dia menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu bahkan ratusan abad yang lalu, itu tidak ada terjadi perselisihan di dalam Al-Quran. Jangankan berselisih dari segi makna kandungan, dari huruf saja itu tidak ada perbedaan. Titik saja, harakat saja, Quran manapun itu tidak akan ada. Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia dengan Al-Quran yang diterbitkan di negara-negara lain itu tidak ada perbedaan. Ini belum satu Al-Quran. Ini belum satu Alkitab. Belum satu Alkitab utuh yang kita bahas. Baru 2 surat yang dituangkan di dalam Alkitab ini. 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Dan ini belum tuntas, belum selesai. Tapi sudah banyak kekeliruan yang kita dapati. Ya. Nah, ini menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan, bahan evaluasi kembali buat kita semua. Tidak saja kita yang beragama Islam, tentunya lebih khusus, lebih mendapatkan prioritas adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang mereka sendiri memiliki Alkitab ini. Harusnya itu menjadi sorotan tersendiri buat mereka, karena mereka mengimani ini, ya, mengimani Alkitab ini sebagai acuan mereka. Ternyata acuan itu penuh dengan kontradiktif, penuh dengan bahasanya itu inkonsistensi, tidak konsisten di dalam menceritakan dan mengabarkan berita-berita ataupun kisah-kisah yang tertuang di dalamnya. Jadi ini saudara menimbulkan pertanyaan, pantaskah ini dijadikan acuan dan pedoman hidup seluruh umat manusia? Silakan dijawab. Ya, saudara. Baik, demikian itu bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga kita sehat selalu dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.